21 Juli tahun 1947, Belanda memulai agresinya. Ada banyak peristiwa dan momen terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Di tengah gemuruh perang, ada satu cerita yang terukir dalam duka dan keberanian. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan kelam dalam perang, sebuah cerita tentang keberanian sekaligus kesedihan yang terlupakan. Bukit Rajida dihiasi oleh jejak-jejak perlawanan, menjadi saksi bisu dari perjalanan yang penuh pengorbanan. Saya adalah Yakub Udin. Saya adalah seorang perwira keruangan di Batalion 4 Resimen 3 Kuranj. Pada hari sebelum tanggal 21 Juli, saya tiba di Pasar Baru, Padang. Tugas saya adalah mendapatkan pasokan beras dan pakaian dari markas resimen untuk 400 anggota pasukan. Ali Wahab Nawawi, wakil saya, bertanggung jawab mencatat dan mendistribusikan barang-barang tersebut. Setelah tugas selesai, kelelahan membuat saya segera terlelap. Sama halnya dengan Sersan Mayor M. Syaf'i. Keesokan paginya, saya terbangun dan memandangi luar jendela. Saya kaget saat melihat konvoi panjang truk, tank, dan panser, diiringi oleh prajurit-prajurit yang berhenti di dekat rumah saya. Dugaan saya, mereka akan menuju markas Batalion 4 yang tak jauh dari tempat ini. Suara letusan mulai terdengar. Tanpa ragu, saya dan Syaf'i segera menyambar senjata, melompat dari jendela samping, dan merangkak ke bawah rumah. Dengan senjata Mauser, sengul, dan 2 granat tangan, kami menunggu dalam kegelapan. Saya berbisik kepada Syaf'i, berharap agar tidak tertangkap hidup-hidup, karena itu sama saja dengan kematian. Meskipun saya bukan perwira lapangan, tekad saya bulat untuk bertahan. Tentara musuh mendekati rumah, langkah kaki mereka bergema di lantai. Namun, ada masalah lain. Syaf'i sedang diserang batuk dalam beberapa hari terakhir, yang bisa kambuh kapan saja. Saya membantu menutup mulutnya dengan handuk kecil, agar batuknya tidak mengeluarkan suara. Tembakan dari atas rumah mulai terjadi. Barang-barang di kamar kami jadi sasaran tembakan, termasuk almari besi tempat uang, yang kini berlubang-lubang. Terdengar langkah kaki menuruni tangga kayu. Tumit sepatu mereka terlihat jelas oleh kami yang bersembunyi. Salah satu tentara terpeleset dan jatuh. Kami menahan napas, tetapi dia bangkit dan berlari ke halaman. Kesempatan ini kami manfaatkan untuk melarikan diri ke arah belakang rumah, menyelinap melewati pagar, dan melarikan diri. Terdengar suara tembakan, tetapi hanya sebentar. Mereka pikir kami bukan target yang sedang mereka cari. Dalam kelelahan yang amat, kami menyusuri hulu sungai yang tidak jauh, menuju ke Kampung Limau Manis, tempat perawatan kesehatan Batalion 4 yang baru dipindahkan dari Durian Tarung. Saya berharap bertemu dengan perwira-perwira staf lainnya di sana, namun tempat itu sunyi. Hanya beberapa orang terluka parah, dan seorang wanita yang bernama Rajidah, seorang tenaga medis. Rajidah merupakan salah satu ketua Keputrian Indonesia, yang merupakan bagian dari Organisasi Pemuda Indonesia. Setelah menunggu beberapa hari tanpa kabar dari satuan lain, kami memutuskan untuk menuju Solo. Melalui jejak yang ada, melalui Bukit Pilanggangpo menuju Kampung Gantung Ciri, persediaan makanan minim, dan dengan rombongan yang membawa orang-orang terluka,
serta harus memeriksa jalanan di hutan, membuat perjalanan ini terasa lama. Perkiraan kami adalah sampai setelah 2 malam di perjalanan. Namun, tidak ada cara lain, perjalanan ini harus kami tempuh. Demi perjuangan, kami rela menempuh hutan ini. Banyak cerita, seperti bukit yang sering menyesatkan para pemikat penangkap burung, adanya penunggu yang dulu memiliki ilmu hitam yang sampai saat ini sering membuat orang yang melalui hutan ini kehilangan arah dan berhalusinasi. Dengan perlahan, rombongan yang lemah itu bergerak maju, kami berjumlah 12 orang. Setelah 3 jam berjalan, seorang anggota pasukan yang terluka parah merintih dan menghembuskan napas terakhirnya di tepi air. Kami menguburkan mayatnya di sana juga. Perjalanan dilanjutkan meski senja telah tiba. Salah satu yang terluka semakin sakit dan meninggal. Tinggal 2 orang yang perlu perhatian, seorang korban tembak dan Rajida, satu-satunya anggota perempuan dalam rombongan kami. Kami sangat membutuhkan Rajida untuk membantu rekan kami yang terluka. Perjalanan kami berlanjut dalam gelap yang menggelayuti, meniti jalan setapak tanpa harapan untuk terbitnya fajar. Akhirnya, sampailah kami di puncak Bukit Gelanggang Kuo. Di sana penyakit yang melanda Rajida semakin mengganas, tubuhnya kejang, tak ada yang bisa kami lakukan. Karena kami pun tidak memiliki obat-obatan. Kami hanya mampu melihat Rajida menahan rasa sakit. Hanya doa yang kami sampaikan, tak mampu berbuat lebih banyak. Akhirnya, hembusan napasnya yang terakhir pun tiada terelakkan. Setelah merelakan Rajida ke alam abadi, perjalanan kami dilanjutkan dengan tiada henti menghadapi cobaan. Kami mencapai Gantung Cire, di sanalah kami diberi makanan dan pertolongan oleh pasukan yang telah lebih dulu tiba. Bukit Gelanggang Kuo, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rajida, kemudian diberi julukan Bukit Rajidan oleh mereka yang melintas di padang luar kota sebagai lambang penghargaan. Di dalam hutan lebat, setengah jalan menuju Salok, terdapat kuburan seorang pahlawan yang terpencil, tak tersentuh waktu, menjadi bukti perjuangan yang tersimpan dalam lebatnya hutan. Mungkin itu hanyalah satu kisah dari banyak tragedi yang terjadi dalam gemuruh peperangan, namun, di balik kesedihan dan kehilangan, cerita itu mengilhami keberanian dan keteguhan hati. Itu adalah kisah perjalanan epik yang menyoroti sisi kelam dari perang, namun juga menyampaikan pesan tentang kekuatan jiwa yang tidak pernah padam di tengah keputusasaan. Kisah ini dikutip dari buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau, Riau tahun 1945 sampai tahun 1950. Semoga dapat diambil pelajaran dan kita jadikan semangat untuk terus menjaga negeri yang kita cintai ini.